Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram. Ada dua kisah nyata di episode kali ini. Yang pertama berjudul Danau Berhantu. Dan yang kedua berjudul Rel Kereta Berhantu. Tetap stay di sini ya, jangan kemana-mana. Masih bersama saya Mr. Randi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Pernahkah kamu merasa berada di tempat yang sunyi? Namun seolah ada suara-suara yang datang entah dari mana. Suara yang tidak terlihat wujudnya, tapi mampu membuat bulu kuduk berdiri, di malam yang gelap dan sunyi. Aku, seorang mahasiswa yang tengah menjalani KKN di sebuah desa terpencil, mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Sebuah pengalaman yang akan terus kuingat, bukan hanya karena menyeramkan, tapi juga karena misterinya yang tak pernah terpecahkan. Simak sampai habis ya ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita mulai. Suara gamelan di danau. Kejadian mistis ini terjadi ketika aku, Ferry, seorang mahasiswa yang tengah menjalani KKN, kuliah kerja nyata, di sebuah desa terpencil. Sebagai mahasiswa, kami ditugaskan untuk membantu masyarakat, termasuk membersihkan sebuah danau kecil yang digunakan sebagai penampungan air desa. Danau itu sebenarnya dangkal, tapi penuh sampah. Kami memutuskan untuk membersihkannya bersama warga. Kegiatan berlangsung seharian hingga menjelang maghrib. Setelah selesai, kami kembali ke rumah tempat tinggal sementara untuk beristirahat. Namun, aku baru sadar kalau sepatuku dan tasku yang berisi handphone tertinggal di danau. Karena penting, aku memutuskan untuk mengambilnya malam itu juga, meskipun teman-temanku sudah terlalu lelah untuk menemaniku. Dengan membawa senter, aku berjalan sendiri menuju danau. Jalan setapak itu gelap, diapit pohon bambu, dan terasa sangat sunyi. Suara jangkrik dan kodok menjadi satu-satunya teman selama perjalanan. Tas dan sepatu yang masih utuh. Sesampainya di danau, aku menemukan tas dan sepatu yang tertinggal. Semuanya masih utuh, termasuk handphoneku. Ketika kucek, ada beberapa panggilan tak terjawab dari ibu. Aku langsung menelepon balik, dan ibu bertanya, "Kamu lagi di mana? Kok ramai sekali? Ada suara musik." Aku kebingungan, karena di sana sepi, tak ada siapapun. Aku menjelaskan kalau aku sedang di danau yang sunyi. Namun, ibu bersikeras mendengar suara gamelan dan keramaian seperti pesta. Suara gamelan yang tiba-tiba setelah menutup telepon, aku mulai berjalan kembali ke rumah. Baru beberapa langkah meninggalkan danau, aku benar-benar mendengar suara gamelan, persis seperti yang ibu katakan. Suaranya sangat jelas, seperti berasal dari arah danau, padahal aku yakin tadi tempat itu sepi. Aku menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Rasa takut mulai muncul. Aku mempercepat langkah, tapi suara gamelan itu semakin jelas terdengar. Anehnya, meski aku menjauh, suara itu terasa mendekat lagi, seolah-olah mengejarku. Jalan yang seharusnya pendek terasa semakin panjang. Gerbang obor dan sosok kakek misterius. Saat aku mulai putus asa, aku melihat cahaya obor dari kejauhan. Dua obor bambu ditancapkan di kiri dan kanan jalan setapak, membentuk semacam gerbang. Aku terdiam, ragu untuk melewatinya. Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul sosok seorang kakek tua dengan janggut putih, mengenakan pakaian serba hitam. Dia berjalan mendekat dan tanpa berkata apa-apa, memberi isyarat agar aku melewati gerbang obor itu. Aku hanya bisa mengikutinya. Ketika melewati gerbang, suasana mendadak gelap. Kakek itu menghilang, dan aku menyadari sudah berada di jalan besar dekat rumah tempat kami tinggal. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju rumah. Penjelasan warga keesokan harinya, aku menceritakan kejadian ini kepada warga sekitar. Mereka mengatakan bahwa danau itu memang dikenal angker. Di sekitarnya ada makam keramat dan area itu dianggap sakral. Warga percaya bahwa aku tidak diganggu.
hanya saja keberadaanku di sana menarik perhatian penghuni gaib. Pengalaman ini menjadi salah satu hal yang takkan pernah kulupakan, suara gamelan, jalan setapak yang terasa tak berujung, dan sosok kakek misterius yang entah siapa. Setelah mendengar penjelasan warga, aku merasa bulu kuduku berdiri, memikirkan kembali kejadian itu. Rasanya aku benar-benar dituntun oleh sosok kakek misterius untuk keluar dari situasi yang membingungkan. Mungkin saja, kalau aku tidak mengikuti isyaratnya, aku akan terus terjebak dalam suara gamelan dan jalan yang seakan tak berujung. Namun, ada banyak pertanyaan yang terus menghantuiku. Siapa sebenarnya kakek itu? Apa maksud gerbang obor tersebut? Dan mengapa suara gamelan seakan ingin mengundangku kembali ke danau? Saat KKN berakhir, aku masih menyimpan rasa penasaran terhadap peristiwa itu. Warga desa tak banyak bicara soal makam keramat atau keangkeran danau, hanya mengingatkan agar menjaga sikap ketika berada di tempat itu. Satu hal yang kuambil dari pengalaman ini, dunia ini tidak hanya dihuni oleh kita, manusia, ada dimensi lain yang terkadang bersinggungan dengan dunia kita, baik kita sadari atau tidak. Setelah kejadian itu, aku selalu berhati-hati dan memastikan tidak meninggalkan barang-barang di tempat yang berpotensi mengundang kejadian serupa. Dan satu pelajaran penting yang kupetik. Kalau sudah maghrib, jangan main-main di tempat yang dianggap sakral. Kejadian itu menjadi salah satu pengalaman yang tak pernah kulupakan. Mungkin, aku tidak diganggu, hanya saja keberadaanku di sana menarik perhatian penghuni gaib. Pesan dari warga terus terngiang di kepalaku. Jaga sikap, jangan sembarangan di tempat sakral. Aku hanya bisa berterima kasih karena masih diberi jalan pulang. Dan buat kalian, ingatlah, dunia ini bukan hanya milik kita. Ketika berada di tempat asing, selalu hormati yang tak terlihat, karena siapa tahu, mereka sedang memperhatikan kita. Cerita kedua, rel kereta berhantu. Rel kereta berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, aku mau berbagi pengalaman mistis yang terjadi pada bulan Desember tahun 2023. Bulan Desember memang biasanya penuh dengan libur panjang, terutama bagi anak-anak sekolah yang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Di Solo, liburan ini sering dimanfaatkan untuk acara penting seperti hitanan atau sunatan. Nah, di keluargaku, ada kabar bahwa anak sepupuku, Tias, yang bernama Putra, akan dihitan. Aku cukup dekat dengan Tias karena dulu, saat aku bekerja di Semarang selama 4 tahun, dia tinggal bersamaku untuk kuliah. Tias memiliki 2 anak, Farai, anak pertamanya, dan Putra, anak keduanya. Saat Desember itu, jadwalku cukup padat. Ada beberapa acara yang harus kuhadiri, belum lagi pesanan hampers yang membludak. Karena itu, aku tidak bisa langsung menjenguk Putra setelah dia dihitan. Baru 10 hari setelahnya, saat Putra hampir sembuh, aku akhirnya bisa menyempatkan diri untuk berkunjung. Rumah Tias tidak jauh dari rumahku, hanya sekitar 15 menit perjalanan. Lokasinya ada di daerah Gawok, dekat sekali dengan stasiun Gawok. Jalanan di depan rumah Tias sangat unik, karena di seberangnya ada rel kereta api. Kalau kita melewati jalan itu bersamaan dengan kereta api yang lewat, rasanya seru banget, seperti sedang balapan dengan kereta. Rumah Tias berada di tepi jalan raya, dan dalam satu pekarangan ada 3 rumah. Itu adalah rumah warisan dari suaminya, Joko. Di samping rumah Tias, ada 2 rumah lagi yang ditempati oleh kakak iparnya. Oke, berikut lanjutan ceritanya. Saat aku sampai di rumah Tias, suasana terasa biasa saja. Anak-anak bermain di pekarangan, dan keluarga Tias sedang berkumpul di teras. Aku langsung menyapa Putra, yang sudah terlihat ceria dan tidak tampak seperti baru dihitan. Kami bercanda sejenak sebelum Tias mengajakku masuk ke dalam rumah untuk ngobrol. Waktu itu hari sudah menjelang sore. Matahari mulai tenggelam, dan hawa dingin mulai terasa. Sambil ngobrol, aku sempat bertanya pada Tias bagaimana proses hitanan Putra berjalan. Tias bercerita semuanya lancar, meskipun ada satu kejadian aneh yang sempat membuatnya gelisah. Tias mulai bercerita bahwa beberapa hari setelah Putra dihitan, mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah.
Suara seperti langkah kaki di pekarangan, namun saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Malamnya, suara itu makin jelas, bahkan terdengar seperti seseorang berjalan mondar-mandir di sekitar rel kereta api di seberang rumah. Awalnya aku pikir itu orang lewat, kan dekat jalan raya, kata Tias, tapi waktu aku coba lihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Tias melanjutkan, kejadian aneh itu tidak hanya berhenti di suara. Salah satu malam, kakak iparnya yang tinggal di rumah sebelah melihat sosok seperti bayangan hitam berdiri di depan rumah Tias. Bayangan itu hanya diam, seolah mengawasi, lalu perlahan menghilang ke arah rel kereta api. Aku mulai merasakan merinding mendengar cerita Tias. Aku bertanya apakah kejadian itu masih sering terjadi. Tias mengangguk dan mengatakan bahwa malam sebelumnya, dia mendengar suara pintu pagar seperti dibuka seseorang, padahal tidak ada tamu. Yang bikin aku semakin aneh, rel kereta api di depan rumah itu kayak sering terdengar suara kereta lewat, padahal nggak ada jadwal kereta malam, tambah Tias. Cerita itu membuatku terdiam. Tias tidak pernah dikenal sebagai orang yang suka mengada-ada, jadi aku percaya apa yang dia ceritakan. Saat pulang malam itu, aku sengaja melewati jalan depan rumahnya pelan-pelan. Dan benar saja, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Jalan yang biasanya ramai terasa terlalu sunyi, dan hawa dingin semakin menusuk. Aku bahkan sempat merasa seperti ada yang memperhatikanku dari arah rel kereta api. Tapi aku tidak berani menoleh dan memilih untuk segera melajukan motorku pulang. Sejak kunjungan itu, aku tidak pernah memandang daerah Gawok sama lagi. Ada sesuatu yang aneh dan mistis yang menyelimuti tempat itu, terutama di dekat rel kereta api tersebut. Setelah pulang dari rumah Tias malam itu, perasaan ganjil masih terus menghantui pikiranku. Suara langkah kaki, bayangan hitam, dan rel kereta api yang terasa hidup membuatku semakin penasaran. Aku mencoba menceritakan pengalaman ini kepada seorang teman dekat yang kebetulan paham soal hal-hal mistis. Temanku, sebut saja namanya Arya, mengatakan bahwa rel kereta api memang sering menjadi tempat yang penuh energi. Banyak kisah tentang kejadian mistis di dekat rel, terutama di tempat yang sudah lama dihuni manusia. Arya juga menjelaskan bahwa energi tersebut sering muncul di sekitar rumah-rumah yang dekat dengan lokasi bekas kejadian. Aku teringat cerita lama yang pernah ku dengar dari nenekku. Katanya, daerah Gawok, khususnya dekat rel kereta api, dulu pernah menjadi tempat kejadian tabrakan kereta yang cukup besar, banyak korban jiwa, dan masyarakat sekitar percaya arwah-arwah itu belum tenang hingga sekarang. Seminggu kemudian, Tias kembali menghubungiku. Suaranya terdengar panik di telepon. Dia bilang, suara langkah kaki itu semakin sering terdengar. Bahkan di siang hari, puncaknya, suatu malam Putra tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ketika ditanya kenapa, Putra hanya bilang, ada yang lihat aku dari jendela. Aku langsung merasa merinding. Tias mengatakan, saat itu dia dan suaminya langsung keluar untuk memeriksa, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh, jendela yang dimaksud Putra menghadap ke arah rel kereta api. Aku nggak tahu lagi harus gimana, kata Tias, aku udah coba doa-doa, tapi tetap aja. Akhirnya, aku menyarankan Tias untuk meminta bantuan seorang ustaz, atau orang pintar yang bisa membantu membersihkan rumahnya. Beberapa hari kemudian, ustaz itu datang dan langsung membaca doa-doa di seluruh penjuru rumah. Setelah selesai, dia mengatakan sesuatu yang membuatku semakin yakin ada energi aneh di sana. Rumah ini nggak apa-apa, tapi rel di depan itu ada penunggunya, kata ustaz itu. Makhluk itu sebenarnya tidak mengganggu, tapi karena banyak energi yang terkumpul. Mereka terlihat. Setelah itu, suasana di rumah Tias mulai tenang kembali. Suara langkah kaki tidak terdengar lagi. Dan Putra tidak pernah menangis tiba-tiba. Namun, setiap kali aku melewati daerah Gawok, terutama di malam hari, aku selalu merasa ada yang mengawasi dari arah rel kereta api itu. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya kebetulan. Tapi bagiku, pengalaman ini adalah pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh makhluk lain yang terkadang ingin menunjukkan keberadaan mereka. Garis bawah setelah semua kejadian itu, aku semakin yakin bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Kadang, makhluk lain ingin menunjukkan keberadaannya, apalagi di tempat-tempat yang penuh dengan sejarah atau energi tertentu. Bagi keluargaku,
Kejadian ini adalah pengingat untuk terus berdoa dan menjaga sikap hormat, baik kepada manusia maupun kepada makhluk lain yang tidak kasat mata. Mungkin bagi sebagian orang cerita ini hanya kebetulan atau sekadar ilusi. Tapi bagiku, pengalaman ini nyata dan penuh pelajaran. Jadi, kalau kamu melewati tempat-tempat yang terasa berbeda, ingatlah untuk selalu menjaga sikap dan memohon perlindungan. Siapa tahu, ada sesuatu yang sedang memperhatikanmu. Garis bawah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkup